Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemetaan Kekayaan Budaya dan Ekologis di Kawasan Laut yang Terabaikan. Perkenalkan, nama saya Andini Ilham dengan NPM 022722111278, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang kawasan laut yang terabaikan seringkali memiliki potensi kekayaan budaya dan ekologis yang besar, namun sering luput dari perhatian dan dokumentasi yang memadai. Pemetaan kekayaan budaya dan ekologis di kawasan laut yang terabaikan menjadi langkah penting untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya laut secara keberlanjutan. Pengetahuan yang diperoleh dari pemetaan ini akan membantu dalam merencanakan tindakan konservasi, pemulihan ekosistem, dan pengembangan berkelanjutan di kawasan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kekayaan budaya yang terdapat di kawasan laut yang terabaikan yang perlu dipetakan. Yang kedua, bagaimana keadaan ekologis kawasan laut yang terabaikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberlangsungan ekosistem. Yang ketiga, apa saja potensi ancaman dan tekanan yang dihadapi kekayaan budaya dan ekologis di kawasan laut yang terabaikan. Dan yang keempat, bagaimana cara melakukan pemetaan kekayaan budaya dan ekologis di kawasan laut yang terabaikan secara efisien dan akurat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama, yang mengidentifikasi kekayaan budaya dan ekologis yang ada di kawasan laut yang terabaikan. Yang kedua, membuat peta yang komprehensif tentang kekayaan budaya dan ekologis tersebut. Yang ketiga, menganalisis potensi ancaman dan tekanan dihadapi kekayaan budaya dan ekologis tersebut. Dan yang keempat, merumuskan rekomendasi untuk pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari kekayaan budaya dan ekologis tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pelestarian kekayaan budaya dan ekologis ini memberikan manfaat langsung dalam pelestarian kekayaan budaya dan ekologis di kawasan laut yang terabaikan. Dengan melakukan pemetaan yang komprehensif, kita dapat mengidentifikasi lokasi dan kondisi kekayaan budaya seperti situs, arkeologi, bawah air, serta kekayaan ekologis seperti terumbu karang dan habitat satwa laut yang perlu dilindungi. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan melalui pemetaan kekayaan budaya dan ekologis. Kita dapat mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya laut yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, metode penelitian. Identifikasi kawasan, analisis data sumber. Menggunakan data dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan literatur ilmiah untuk mengidentifikasi kawasan laut yang terabaikan. Data yang relevan meliputi informasi tentang kawasan yang kurang dieksplorasi, minimnya aktivitas konservasi, atau kawasan yang belum diteliti secara menyeluruh. Konsultasi dengan pakar. Melakukan konsultasi dengan pakar kelautan, ahli budaya, dan ahli konservasi untuk mendapatkan wawasan tentang kriteria pemilihan kawasan yang terabaikan. Sumber lapangan, pemetaan habitat. Melakukan survei lapangan untuk memetakan habitat dan ekosistem
yang ada di kawasan laut yang teridentifikasi. Selanjutnya, anggaran penelitian. Biaya konsultasi dengan pakar dan masyarakat lokal. Yang pertama, honorarium pakar. Jumlah untuk membayar pakar-pakar yang memberikan masukan dan bimbingan selama proses penelitian. Yang kedua, biaya transportasi dan akomodasi pakar. Jumlah untuk menutupi biaya transportasi dan akomodasi pakar yang terlibat dalam konsultasi. Yang ketiga, honorarium masyarakat lokal. Jumlah untuk memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat lokal yang berpartisipasi aktif dalam fokus grup, diskusi, dan wawancara. Yang keempat, biaya penghargaan. Jumlah untuk pembuatan sertifikat atau hadiah lainnya sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat lokal yang berkontribusi. Selanjutnya, tujuan pustaka. Pengertian pemetaan ekologis kawasan laut terabaikan. Pemetaan ekologis kawasan laut yang terabaikan adalah proses identifikasi, dokumentasi, dan analisis terhadap kondisi lingkungan dan keanekaragaman hayati di wilayah laut yang jarang dieksplorasi atau kurang diperhatikan dalam upaya pelestarian konservasi kekayaan budaya. Konservasi kekayaan budaya adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan memulihkan warisan budaya yang penting bagi identitas dan warisan suatu masyarakat atau bangsa. Ini mencakup berbagai aspek kebudayaan seperti tradisi, praktik keagamaan, bahasa, arsitektur, seni, dan pengetahuan tradisional. Selanjutnya, masuk di landasan teori. Beberapa teori yang terkait dengan konservasi kekayaan budaya meliputi teori konservasi. Teori ini menekankan pentingnya pelestarian kekayaan budaya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral suatu masyarakat. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa kekayaan budaya merupakan warisan penghargaan yang harus dijaga agar tidak punah. Yang kedua, teori nilai budaya. Teori ini mencakup pemahaman tentang nilai budaya intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsik merujuk pada nilai budaya yang melekat pada artefak tradisi atau praktik budaya itu sendiri. Sementara nilai ekstrinsik berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dari pengalaman dan pemahaman terhadap kekayaan budaya tersebut. Yang ketiga, teori identitas budaya. Teori ini menekankan peran kekayaan budaya dalam bentuk identitas dan jati diri suatu masyarakat atau bangsa. Pelestarian kekayaan budaya dianggap penting untuk mempertahankan kesinambungan budaya dan memperkuat rasa kebanggaan dan identitas kolektif. Selanjutnya, kesimpulan. Proposal ini mengusulkan sebuah penelitian bertujuan untuk memetakan dan melestarikan kekayaan budaya dan ekologis di kawasan laut yang seringkali terabaikan melalui pendekatan gabungan antara survei lapangan, analisis data sekunder, dan konsultasi dengan pakar serta masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi kawasan tersebut. Baik, itu saja materi saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.